Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat menyebut 12 warga masih hilang usai 1 pekan lebih banjir bandang meluluhlantakan sebagian wilayah Sumatera Barat. Di sisi lain, Presiden Jokowi memastikan pemerintah pusat menunggu kepastian lahan untuk relokasi warga terdampak. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari, serta juga bergabung bersama kami untuk berdiskusi Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Asyarullah. Selamat malam Pak Gubernur, selamat malam Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Fitri. Saya akan ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Gubernur, Presiden tadi sudah meninjau lokasi terdampak banjir bandang lahar dingin Marapi di Agam, Sumatera Barat. Ada sejumlah arahan yang diberikan, salah satunya memerintahkan untuk menyiapkan lahan relokasi untuk korban banjir bandang lahar dingin Marapi. Nah, bagaimana tindak lanjut dari arahan Presiden ini? Ya, alhamdulillah kita sudah bergerak dalam rangka untuk berikan jaminan kepada masyarakat yang terdampak, apalagi rumah mereka yang rusak berat. Dan kita tidak menunggu untuk waktu rehab rekon nantinya, tapi sudah kita siapkan. Dan Kanwil BPN sudah membantu kita, Bupati, Wali Kota pun juga sudah berkoordinasi. Nah, sehingga sekarang ini kita memastikan bagaimana kelayakan lahan untuk pemindahan warga tersebut. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang tadi Pak Presiden juga instruksikan untuk segera untuk penyelesaian kawasan lahan, sehingga kalau itu sudah clear, berarti Bapak Menteri PUPR akan mulai pembangunannya. Samping itu juga ada masyarakat yang mereka mandiri, artinya mungkin mereka juga punya tanah yang berdekatan dengan lokasi yang ada sekarang ini. Nah, kita juga akan pastikan itu aman. Nah, kalau memang itu aman dan itu sudah bisa kita mulai untuk membangun rumah, karena kita sudah punya persediaan melalui Kementerian PUPR dan sebanyak 200 rumah knockdown yang siap untuk dipasang ketika lahan itu clear dan aman. Oke, warga yang terdampak banjir sendiri berapa yang kemudian sudah setuju Pak untuk direlokasi dan berapa jumlah warga yang sampai saat ini masih dalam tahap negosiasi? Ya, kalau masyarakat yang rumah mereka hancur, saya kira itu semuanya setuju untuk direlokasi, untuk dibangunkan. Tadi ada yang relokasi kalau misalnya mereka tidak punya tanah, dan kemudian ada yang mereka punya tanah, nah itu bisa kita bangunkan. Nah, kemudian juga ada, Sumatera Barat kan juga ada tanah ulayat, nah nanti juga ada keterangan dari penghulunya, maka ketika itu sudah jelas, itu sudah mulai kita bisa bangun rumah tersebut. Dan kemudian juga kemarin dari BNPB bersama dengan BMKG dan kemudian juga PVMBG saya memetakan anak kawasan-kawasan yang memang berisiko karena potensi longsor dan banjir ini juga masih tetap ada. Dan nanti itu ketika kita harapkan masyarakatnya yang daerah yang rawan itu atau berada pada jalur merah itu bisa termasuk juga yang akan kita relokasi, sehingga ketika terjadi tidak membawa korban yang membahayakan jiwanya. Oke, artinya dari hasil pemetaan Pak Gubernur, kawasan mana yang dianggap aman untuk kemudian direlokasi? Kawasan yang aman adalah kawasan yang posisinya jauh daripada sungai yang sekarang ini sudah terdampak warga di sepanjang sungai itu. Dan ini sekarang dari BNPB bersama dengan BMKG itu sudah memetakan, dan ini nanti akan kita pedomani tentunya, sehingga masyarakat yang sekarang ini masih bermukim di sana, ini yang kita negosiasikan nanti, ya, sehingga mereka akan bisa mengikut relokasi ke lokasi yang aman. Dan itu sekarang ini kita bersama dengan Kanwil Pertanahan sudah mencek dan memastikan mana tanah-tanah yang kita miliki yang memungkinkan masyarakat untuk dipindahkan. Dan sekarang ada berapa lokasi, nanti itu sedang kita verifikasi nantinya mana yang layak dan mana yang tidak berisiko.
Oke, baik saya akan berpindah ke Pak Abdul Muhari mengenai pemetaan masih mengenai hal itu. Pak Abdul Muhari, bagaimana sebetulnya hasil pemetaan terutama mengenai zona aman yang bisa dijadikan lahan untuk relokasi warga yang terdampak? Ya, kita sudah melakukan lebih dari 2 kali peninjauan udara secara umum untuk melihat landscape dari disasternya. Jadi untuk melihat ini daerah-daerah terdampak ini sebenarnya ada di titik-titik mana saja. Dan ketika kita overlay, ini hampir seluruh daerah yang terdampak saat ini itu berada pada zona aliran lahar dinginnya Merapi. Jadi ada 25 setidaknya ada 25 sungai yang berhulu ke Merapi dan saat ini ada 6 sistem sungai utama yang kemudian membawa material sedimen pada Sabtu 11 Mei lalu yang hampir keseluruhan dari daerah-daerah terdampak saat ini itu berada pada 6 sistem sungai ini. Oke. Nah, ini kemudian sudah hasil mapping dari udara menggunakan helikopter ini kemudian kita pertajam lagi dengan drone. Artinya kita mulai melihat apakah benar hanya material dari atas saja yang kemudian menyebabkan daerah terdampak semasif yang kita lihat di visual tayangan saat ini. Ternyata ada beberapa kondisi-kondisi lokal, misalkan ada segmen dari sungai yang di tengahnya itu ada batu besar. Ada segmen sungai yang di bagian hilirnya ada konstruksi jembatan yang kemudian menyempit sehingga begitu ada material cukup banyak pepohonan dia menyumbat dan kemudian ini yang menyebabkan limpasan air ke pemukiman. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat lokal, tetapi secara teknis, secara hidraulik, ini yang kemudian bisa mengakibatkan bencana yang semasif ini dalam beberapa titik itu kita coba mapping. Sehingga dalam jangka pendek, itu ada beberapa titik yang kita temukan ada bongkahan-bongkahan batu sangat besar, itu juga sudah menjadi kesepakatan untuk kita ledakan, Mbak Rara, supaya ini nantinya tidak menjadi sumbatan yang bisa menyebabkan limpasan air lagi kalau Oke. terjadi hujan yang mengakibatkan volume dari debit dari beberapa hulu sungai ke Merapi ini cukup besar kembali. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, untuk sementara ini jumlah dari atau kondisi dari sedimen material vulkanik Merapi di bagian hulunya itu secara umum mungkin kita bisa simpulkan sudah cukup bersih ya. Artinya meskipun tetap ada atensi-atensi kita di beberapa titik, cuman saat ini material-material yang sudah terbawa ke bagian tengah hingga ke bawah pemukiman ini juga harus dibersihkan. Dan itu Oke. juga kita mapping volumenya berapa dan kemudian apakah membutuhkan juga dukungan-dukungan seperti kita juga dilaporkan masyarakat ada batu-batu besar yang kemudian Oke. menyempit, kemudian menutup badan sungai dan seterusnya. Hal-hal Baik. seperti ini yang menjadi misi utama kita. Oke, Presiden juga tadi menyoroti mengenai 12 orang korban banjir lahar dingin yang sampai saat ini belum ditemukan. Bagaimana perkembangan pencarian terutama yang dilakukan oleh BNPB dan kemudian apa langkah mitigasi yang disiapkan oleh Pemprov dari Sumatera Barat sendiri. Kita akan membahasnya mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Gubernur tadi dalam tinjauan Presiden Joko Widodo juga memerintahkan mengenai pembangunan jalan dan jembatan darurat untuk daerah yang terdampak. Nah, ini bagaimana juga kemudian progres dari perbaikan infrastruktur? Alhamdulillah, dukungan dari Panglima TNI dan kemudian melalui Panglima Pangdam Bukit Barisan, alhamdulillah itu sudah dikirim dari provinsi tetangga belasan jembatan beli dan sebagian sudah terpasang dan sekarang yang lainnya dalam progres dalam hal pemasangan dan sehingga memang akses kepada seluruh daerah itu boleh dikatakan sudah bisa dilewati dan minimal dilewati oleh kendaraan roda 2 sehingga bantuan-bantuan yang ada itu bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kemudian juga di samping itu juga kepada masyarakat yang terdampak
dari perantau-perantau juga memberikan dukungan. Nah, sehingga memang kita harapkan untuk kebutuhan pokok, ya, pangan, sandang, itu tercukupi insya Allah. Dan di samping itu juga dari pemerintah daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi, kabupaten tetangga, provinsi tetangga, kemudian BUMN, BUMN yang lainnya. Dan yang sekarang ini dalam pengerjaan itu adalah infrastruktur jalan dari si Cincin ke Padang Panjang. Ini yang terputus dan ditargetkan dalam pekan ini itu sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan kemudian setelah itu bertahap untuk mobil-mobil pribadi. Dan dalam jangka waktu 2 bulan pada bulan sampai Juni nanti mudah-mudahan itu direncanakan bisa dilewati mobil besar, barang, dan kemudian juga mobil bus-bus yang besar. Nah, sehingga dengan langkah-langkah bertahap ini, sehingga pergerakan ekonomi dan akses juga mulai lancar, sehingga ini menjadi harapan kita. Dan kemudian kaitan dengan jembatan, ada beberapa jalan yang putus juga di daerah Padang Panjang, itu beberapa hari yang lalu, yaitu pembiayaannya itu dari BNPB dan kemudian juga dari Kementerian PUPR. Dan mudah-mudahan ini akan berjalan lancar sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama jalur-jalur yang sangat yang banyak dilewati oleh masyarakat akan lebih maksimal untuk kedepannya. Terutama sekali adalah jalur dari si Cincin ke Padang Panjang. Itu jalur yang lainnya itu sekarang sudah bisa kita lewati, seperti kami tadi dengan Pak Presiden dari Padang ke Bukit Tinggi itu melewati jalur Malala, si Cincin Malala. Alhamdulillah itu sudah bisa kita lewati. Dan kemudian juga bisa jalur Padang ke Solo. Jadi intinya sekarang ini akses untuk ke daerah kabupaten kota yang terdampak itu sudah bisa dilewati dan keperluan masyarakat bisa kita laksanakan. Baik, Pak Gubernur, tadi kita sudah membahas mengenai relokasi dan juga perbaikan infrastruktur, tapi untuk ke depannya, langkah mitigasi yang akan diambil untuk kemudian bisa mengantisipasi kejadian seperti ini, bagaimana? Seperti Pak Muhari sampaikan tadi, dan juga tadi Pak dari laporan Kepala BNPB, kemudian juga dari pembicaraan Pak Presiden, beliau sudah perintahkan Kementerian PUPR untuk memulai pembangunan cekdam ataupun juga sabodam yang sungai-sungai yang bermuara dari Gunung Merapi. Dan perlu juga diketahui bahwasanya banjir longsor yang terjadi di Sumatera kemarin itu di samping dari Gunung Merapi juga dari Gunung Singgalang. Yang kalau jalur Batang Anai itu, Lembah Anai itu, itulah dari Singgalang, Gunung Singgalang. Ini yang saya juga sampaikan juga potensi itu yang masih tetap ada. Dan maka dalam itu mengantisipasi itulah yang pertama jangka panjang dengan pembangunan sobodam tadi atau cekdam tadi, dan kemudian yang jangka pendek adalah merelokasi masyarakat yang berisiko. Baik, Pak Gubernur, saya akan beralih ke Pak Muhari terlebih dahulu. Pak Muhari, mengenai perkembangan pencarian, karena Presiden juga tadi menyoroti mengenai 12 orang korban banjir lahar dingin yang masih belum ditemukan. Ini perkembangannya seperti apa, evakuasinya seperti apa dilakukan? Ya, secara SOP biasanya kita melakukan pencarian korban di daerah bencana itu 7 kali 24 jam dengan full tim dengan segenap sumber daya yang ada ya Mbak Rara. Tapi kemudian pasca 7 kali 24 jam pertama nanti kita akan evaluasi apakah di titik-titik utama pencarian itu sudah tidak ada yang bisa dieksplorasi, artinya tidak ada kemungkinan penemuan korban di daerah utama pencarian atau daerah sekitar daerah terdampak langsung, maka nanti kita akan ada opsi perpanjangan waktu, biasanya itu 2 kali 3 kali 24 jam, 2 kali 3 hari ya, dengan opsi perluasan daerah pencarian. Nah, opsi perluasan daerah pencarian ini yang saat ini sedang dilakukan di tanah datar dengan memperpanjang atau memperluas daerah pencarian ke sungai bahkan sudah ke arah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Riau di Kabupaten Sijunjung.
Jadi ada satu tim gabungan Basarnas, TNI, Polri yang memperluas daerah pencarian ke Kabupaten Sijunjung yang kita harapkan mungkin ada harapan ditemukannya korban ini di sana. Nanti setelah 3 kali 24 jam pertama ini berlalu, kita akan evaluasi kembali apakah opsi perluasan daerah pencarian ini efektif atau tidak. Nanti akan kita ambil keputusan setelah 3 hari pertama ini selesai. Tetapi pada saat ini setelah opsi pencarian di daerah utama, daerah terdampak langsung itu sudah ditipiskan meskipun tidak dihentikan. Baik. Opsi perluasan daerah pencarian kita buka nanti 3 hari pertama sudah selesai, nanti akan kita evaluasi ulang lagi, Mbak Rara. Baik, baik. Kita harapkan korban yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan dan tadi proses relokasi, perbaikan infrastruktur dan juga mitigasi dapat segera dituntaskan. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Prime Time News, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah dan juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.